atau Qur'anun. Nuzulun ini merupakan bentuk masdar dari kalimat nazala yang artinya turun. Nazala yanzilu nuzulun. Ini dalam pendidikan pesantren untuk bab khusus, bab mengenai bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuk kalimat dinamakan atau kita pelajari dalam ilmu sorof, ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kalimat, mulai fi'il, bentuk-bentuk fi'il, bentuk-bentuk isim, dan bentuk-bentuk masdar. Ini kita pelajari di pesantren. Insya Allah kalau di Semunda mungkin lain kali bisa dipelajari lewat ekstrakurikuler yang nantinya menuju ke kitab kuning, supaya siswanya bisa membaca kitab kuning dengan baik. Kayaknya selama ini kan kita masih belum mendengar negeri yang bisa membaca kitab kuning. Nuzulun ini artinya turun dari kata-kata nazala, yanzilu, nuzulun. Semuanya artinya sama, tapi kalau kita perinci satu persatu sebenarnya ada perbedaan kata. Kalau nazala ini adalah turunnya tapi sudah lewat, artinya kemarin sudah turun. Contoh lain ada akala, yakulu, aklan, artinya ini semuanya makan. Tiga kata akala, yakulu, aklan, nazala, yanzilu, nuzulan. Kalau akala yakulu ini artinya makan, tapi kalau akala ini sudah makan, artinya sudah makan. Tapi kalau yakulu ini adalah sedang atau akan makan. Yang membedakan adalah zamannya. Kalau aklan makanannya. Jadi kata kerja yang dibendakan. Kita kembali ke materi kita, yaitu tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran dan di mana dan diantar oleh siapa? Ini insya Allah kalian semua sudah sampean pelajari di materi agama di kelasnya masing-masing. Kita ketahui bersama kaul yang muktamad yang banyak mengatakan nuzulul Quran itu turun atau Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Al-Quran aku turunkan. Al-Quran turun ini awalnya memang secara keseluruhan diturunkan oleh Allah, tapi gak langsung kepada Nabi Muhammad, bertahap. Pertama Allah menurunkan Al-Quran itu di Lauhil Mahfud. Di Lauh Mahfud inilah Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan, 30 juz itu. Tapi ya bukan bentuk apa yang sudah kalian biasa gunakan itu, enggak bentuk seperti itu. Pokoknya Al-Quran 30 juz butuh turun di Lauhil Mahfud. Lah Lauhil Mahfud ini adalah salah satu tempat di mana catatan-catatan kita sebagai manusia semuanya sudah ada di sana. Kita sebelum lahir, kita masih dalam kandungan, umur 120 hari dalam kandungan. Ini catatan kita sudah ada di Lauhil Mahfud. 40 prosesnya dalam kitab Arba'in Nawawi itu, prosesnya 40 hari pertama itu kita masih berbentuk sperma. Kemudian 40 hari pertama, 40 hari kedua
kita berbentuk segumpal darah. Jadi 40 hari pertama manusia itu berbentuk apa? Nutfah. Kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ini yang saya pahami dari salah satu kitab yang ada. Entah kalau menurut ilmu kedokteran saya sendiri kurang paham. Yang jelas yang saya terangkan ini, saya menerangkan apa yang ada dalam kitab yang selama ini saya pelajari. Proses manusia 40 hari pertama berbentuk sperma, 40 hari kedua 80 hari kemudian berbentuk segumpal darah, 40 hari yang ketiga atau ketika umur 120 hari baru berbentuk segumpal daging. Di saat berbentuk segumpal daging itulah malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk meniupkan roh, untuk meniupkan rohnya. Makanya kalau ada janin yang digugurkan melebihi dari 120 hari, berarti ini sudah kategori sama saja membunuh. Malaikat Jibril disuruh meniupkan roh. Jibril, itu ada janin yang sudah berumur 120 hari. Tiup rohnya di situ. Catat amalnya. Catat umurnya, rezekinya dicatat, jodohnya dicatat, amalnya dicatat, kebahagiaan dan ketidakbahagiaannya dicatat. Jadi semua kita ini sudah ada catatan kita sebelum lahir itu sudah ada rekamannya. Kita tinggal melaksanakan gitu saja. Kita tinggal melaksanakan. Rezeki kita satu kontainer, apa hanya satu ember kecil, apa hanya satu gelas, itu sudah ada catatannya masing-masing. Allah sudah memberikan rezekinya. Memang kadang kalanya ada banyak cerita itu orang maaf ada orang yang sekolahnya nggak sampai lulus SD tapi dia sudah punya pabrik, atau hanya sekedar lulus SD tapi bisa mengelola pabrik, macam-macam pabriknya, pabrik kayu, pabrik limbah dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, banyak anak-anak, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah lulus dari perguruan tinggi tapi kesulitan dalam mencari kerja. Mungkin itu salah satu catatan amal, catatan rizkinya dari Allah seperti itu. Jadi kita nggak usah kita berikhtiar sekuat tenaga, kita berusaha sekuat tenaga. Sampean punya cita-cita setinggi langit, monggo, cita-cita yang baik, kerja cita-cita. Tetapi ketika cita-cita itu tidak kesampaian, kita harus kembalikan. Mungkin ini takdir Allah yang terbaik buat kita. Jadi kita nggak akan stres, kita nggak akan gelisah, kita nggak akan marah dan seterusnya. Karena sebelum kita kerjakan, kita sudah melihat tatarannya dulu. Sama seperti nanti di nuzulul Quran ketika malaikat Jibril pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Karena sebelum turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad selalu diberi mimpi-mimpi yang baik. Menjelang umur 40 atau umur 40 tahun berjalan, Rasulullah ini belum diangkat sebagai Nabi, tapi beliau sudah diberi mimpi-mimpi yang baik. Dari mimpi-mimpi yang baik itulah akhirnya Rasulullah, Nabi Muhammad termotivasi untuk tahanus, untuk memperbaiki diri dengan beribadah dan menyendiri. Makanya ketika Nabi proses menjelang mendapatkan wahyu, pertama kali Nabi menyendiri di Gua Hira. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada
Allah. Itu namanya tahanus, menjauh dari manusia untuk sementara. Karena sudah mulai muda sampai mendekati umur 40 tahun, Nabi itu suka bersosialisasi sama tetangga, sama masyarakat, sama kaum sebelahnya, sama daerah sebelahnya. Itu kesukaan Nabi, bersosialisasi memang. Makanya benar ketika ada omongan makhluk manusia itu adalah makhluk sosial yang suka berinteraksi. Tapi apakah kita terus berinteraksi seperti itu? Ya enggak lah. Kita harus ada momen yang dimana kita harus menjaga jarak dari hiruk pikuk dunia. Bukan dalam arti menjaga jarak karena ada corona, bukan. Tapi sengaja kita umur 40 tahun sudah, yang biasanya suka begadang, yang sukanya ngopi, sekarang ditahan, ganti berada menyendiri di rumah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, tadabbur, tafakur, menafakuri diri sendiri. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Karena waktu itu Nabi sering berjalan menuju Gua Hira. Gua Hira itu antara dalamnya Nabi dengan Gua Hira kurang lebih 5-6 kilo. Ini Nabi berjalan. Kalau diumpamakan mungkin dari Semundas ini bisa dikatakan sampai SMA Negeri 1 mungkin, atau Mbujeng sana. Itu Nabi jalan kaki, berjalan kaki dengan membawa bekal sampai di Gua Hira 1 hari penuh, 2 hari penuh. Bekalnya habis, kembali lagi ke Khadijah, istrinya Nabi. Persiapan membawa bekal lagi, kemudian bertahanus lagi, menyendiri lagi Nabi ke Gua Hira. Ini selama beberapa hari sampai Nabi menemukan ru'yatul haq, mimpi yang benar dan nyata. Nah, makanya dari situ akhirnya Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi Nabi waktu itu tidak tahu apakah ini malaikat Jibril, apakah ini siapa atau siapa. Nabi waktu itu sedang bertahanus, sedang beribadah, bertadabur, bertafakur. Akhirnya Nabi itu dipegang oleh seseorang. Ketika dipegang, kemudian pegangannya ini dikuatkan. Ada yang mengatakan Nabi itu dipeluk. Jadi pegangannya itu sudah dipegang, terus dipegang agak kuat gini. Bahasa Jawanya itu diperkes. Tangan Nabi itu dipegang, diperkes. Nabi nggak bisa jawab ketika disuruh Iqra. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Sampai 3 kali Nabi nggak bisa jawab. Ma'ana biqori. Jawabannya Nabi cuma itu, ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Iqra. Jawabannya saya tidak bisa membaca. Iqra. Tetap jawabannya Nabi, saya tidak bisa membaca. Ini 3 kali pertanyaan malaikat Jibril, Nabi disuruh ikut tapi Nabi. Akhirnya malaikat Jibril itu menuntun Nabi. Ikuti aku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dalam surat apa? Ini saya tulis ada Robbika, tapi kasronya tidak saya taruh di bak, di bawah bak sini. Boleh taruh di sini, boleh taruh di sini. Bacanya tetap Robbika, bukan Robbaka, Robbika. Ini rahasianya nahwu. Kalau ada harokat ditaruh di bawahnya tasdid, maka dibaca
kasro. Sampeyan titeni di mana saja. Enggak harus kasro itu di bawahnya sini. Ada di bawahnya tasdid, walaupun berada di atas tulisan tetap dibaca kasro. Akhirnya Nabi dengan dituntun oleh malaikat Jibril bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai terakhir, sampai ayat yang kelima. Setelah itu malaikat Jibril langsung pergi lagi. Nah, dari kejadian inilah maka Nabi bergegas pulang. Nabi takut. Nabi pulang. Sesampai di rumah, Nabi mencari Khadijah istriku, Khadijah istriku. Selimuti aku. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pada waktu itu ya agak heran, kenapa Rasul, kenapa Nabi ini kok datang-datangnya minta diselimuti. Zamiluni, zamiluni, zamiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya atas perintah suami, Siti Khadijah ini memberikan selimut kepada Nabi. Baru agak reda, agak tenang, Nabi menceritakan kejadian yang barusan dialami di Gua Hira. Akhirnya Nabi cerita, Khadijah, barusan saya ini didatangi oleh seseorang, kemudian memegang kedua tanganku sambil agak dikeraskan pegangannya. Saya disuruh membaca, tapi saya tidak membaca. Sampai 3 kali, akhirnya saya bisa dituntun membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat itu. Ini ada kejadian apa? Saya takut. Jangan-jangan ini kesalahan dari saya yang Allah berikan, akhirnya membuat saya gelisah seperti ini. Tapi jawaban seorang istri yang bernama Khadijah itu gimana? Enggak seperti itu Nabi. Allah itu sangat sayang kepada Nabi. Allah itu sangat menyayangi Nabi. Karena panjenengan ini Nabi yang suka silaturahmi. Nabi sangat suka silaturahmi kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kepada yang berbuat baik kepada Nabi, kepada yang tidak berbuat baik kepada Nabi, kepada yang sesama agama dengan Nabi, atau kepada lain agama. Makanya hal seperti ini jangan sampai terputus bagi kita sebagai umatnya. Jadi silaturahmi itu tidak pandang bulu siapapun, yang jelas yang penting ini adalah manusia sama-sama ciptaan Allah. Kamu agamanya apa, saya tidak melihat itu. Kamu warna kulitnya apa, tidak melihat itu. Sama antara kamu dengan saya, sama. Agamamu silakan kamu mempercayai agamamu, saya mempercayai agamaku. Aku tidak akan mengganggu ibadahmu, begitu juga sebaliknya. Nah, inilah silaturahmi seperti ini yang kita butuhkan. Saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama, antar sesama manusia. Khadijah memberikan motivasi seperti itu. Jangan takut Nabi, karena jenengan ini orang yang sangat suka silaturahmi. Karena jenengan ini orang yang suka menolong orang yang terkena musibah. Nabi itu suka menolong orang-orang yang terkena musibah. Musibah kecil, musibah besar, ketika disampaikan kepada Nabi pasti menemukan solusi yang terbaik. Nabi suka meringankan beban hidup orang lain, suka memberi, suka membantu. Pokoknya sebelum Nabi menjadi seorang Nabi, diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul, Nabi ini sukanya hal-hal yang baik. Mulai kecil aja Nabi sudah mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu bukan sembarang gelar yang diberikan masyarakat, yang memberikan gelar. Bukan institusi atau organisasi, bukan, masyarakat. Gelar yang diberikan masyarakat dengan gelar yang diberikan oleh suatu organisasi itu lebih mahal gelar yang diberikan oleh masyarakat. Kiai itu gelar yang diberikan masyarakat kepada
orang karena keilmuannya, karena kealimannya. Gak ada gelar kiai itu diberikan dari universitas mana, atau sekolah mana, atau organisasi mana. Ini diberikan karena apa? Karena kealimannya, karena ukhuwahnya, karena sayangnya terhadap sesama manusia. Gak mudah mendapatkan gelar seorang kiai, gelar seorang ustadz juga gitu. Lain kalau gelar bangsawan, karena itu memang sudah tradisi yang ada di kerajaan itu atau di organisasi tersebut. Nabi sangat suka menolong orang-orang. Begitu Nabi ditenangkan oleh Khadijah. Jadi Khadijah ini adalah salah satu istri Nabi, memang umurnya agak beda sama Nabi. Waktu pernikahan Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi ini tidak menghalangi. Justru kehadiran Khadijah memperkuat Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Khadijah ini konglomerat sekarang ini. Seumpama orang itu, beliau adalah konglomerat yang semua hartanya dipakai untuk perjuangannya Nabi. Mau perang Badar, uangnya Khadijah diambil, silakan dipakai. Sampai akhirnya ada keterangan, sampai akhirnya Khadijah mau meninggal, enggak punya apa-apa, hanya baju yang menempel pada diri. Padahal beliau itu seorang konglomerat asalnya. Kekayaannya dihabiskan untuk memuluskan, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Khadijah memberi motivasi, menenangkan Nabi, akhirnya Nabi diberi solusi lagi. Gini aja Nabi, nanti kita akan mendatangi sepupu saya yang namanya Warokoh bin Naufal. Jadi Nabi diajak bertemu dengan sepupunya Siti Khadijah. Sepupu itu berarti anak pamannya Khadijah. Namanya Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia adalah seorang, seumpama sekarang itu seorang peramal. Tapi peramal pada waktu peramal yang top dan pasti benarnya. Tapi peramal sekarang wallahu a'lam. Dulu peramal itu pasti terjadi. Karena apa yang digunakan adalah kitab yang langsung dari Allah, seperti dari Injil, diambilkan dari Taurat, dan semuanya itu kan terbukti semua. Nah, akhirnya keesokan setelah Nabi tenang, berangkatlah Nabi dengan Khadijah ke rumahnya Warokoh. Kemudian Warokoh bertanya, ada apa saudaraku, anaknya pamanku? Ya bana ammi, wahai anak pamanku, ada apa kamu datang ke sini? Akhirnya Khadijah ini bercerita, ini saudaraku Warokoh, kemarin ada kejadian yang dialami oleh suamiku Muhammad. Apa kejadiannya? Silakan. Jadi Nabi Muhammad ini menceritakan sendiri kejadian yang dialami di Gua Hira. Akhirnya cerita, saya ini didatangi oleh seseorang. Saya nggak tahu siapa itu orang. Terus tujuannya apa datang kepada? Dengan ditunjukkan ciri-cirinya, akhirnya si Warokoh ini menyampaikan, oh yang datang kepadamu adalah Nurmuz, nama lain dari Jibril dalam bahasa Ibraninya, karena
Waroko ini seorang penulis, seorang pembaca kitab Ibrani dan Injil. Dan Waroko ini hidup dalam masa fatroh. Masa fatroh itu masa di mana tidak ada nabi, tidak ada rasul. Masa kekosongan di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ini masa fatroh. Akhirnya Waroko ini begitu begitu Nabi Muhammad selesai cerita, menceritakan kejadian yang barusan dialami, akhirnya mengatakan, ya itulah Jibril. Jibril dalam bahasa Ibrani Nurmuz, ini datang kepadamu Muhammad untuk memberikan wahyu. Yang mana wahyu itu merupakan kamu akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul di akhir zaman. Kamu nanti ketika kamu setelah menjadi nabi, orang tidak akan datang kepadamu kecuali untuk mengejek kamu, mencelakai kamu. Pokoknya tujuan orang datang kepada Nabi Muhammad awal-awal menjadi nabi, tujuannya jelek. Datang mengejek, datang melempari kotoran, datang menghina nabi, datang mengumpat-umpat nabi. Dan kamu nanti juga akan diusir oleh kaummu dari kotamu. Jadi prediksi itu diprediksi oleh Warokoh ini jauh Nabi sebelum kejadian ini ada. Seperti gambaran Nabi ketika Isra Mi'raj yang akan dilalui oleh umatnya. Di tiga hal ini yang diprediksi oleh Warokoh. Karena Warokoh membacanya ini di kitab Injil. Dan kitab Injil ini pasti terjadi. Seperti yang dibaca oleh yang namanya pendeta Bukhairah ketika Nabi waktu kecil ikut pamannya berdagang ke negeri Sam. Pendeta Bukhairah ini melihat, loh, itu kok ada rombongan kafilah pedagang dari Mekah menuju Sam, dan di situ ada segumpal mendung. Mendung ini kok menaungi anak kecil yang ada di atas onta ini. Akhirnya si Bukhairah pendeta ini teringat dengan apa yang diucapkan atau yang pernah dibaca di Injilnya, bahwasanya besok itu akan datang Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri akan berdagang dengan sekelompok kafilah rombongan pedagang dari Mekah ke Sam, dan itu pasti dinaungi oleh awan. Jadi ketika yang lain kepanasan, Muhammad yang masih kecil ini nggak kepanasan, dia tetap dinaungi oleh segumpal awan ini. Itu berjalan ketika Nabi melintas untuk melakukan perjalanan, dan itu nyata. Nah, prediksi seperti itulah yang sekarang jarang kita dapatkan. Ya ada, tapi wallahu a'lam, gitu aja. Saya nggak bisa berkata. Yang disampaikan Warokoh ketika Nabi pertama kali mendapat wahyu seperti itu. Jadi kamu bakal menjadi utusan Allah, menjadi rasul, menjadi nabi, dan kamu akan disakiti oleh kaummu sendiri. Jadi orang-orang desamu, kaummu sendiri itu akan menyakitimu, lebih kejam, lebih pedih. Yang ketiga, bahkan kaummu akan mengusirmu dari desamu, kaummu akan mengusirmu dari kotamu. Dan ini terjadi semua ketika Nabi menjadi seorang rasul. Akhirnya apa? Hijrah itu terjadi hijrah. Karena apa? Karena pada waktu itu Nabi sudah nggak kuat melihat penderitaannya sendiri, penderitaan orang-orang yang masuk Islam karena dapat siksaan yang luar biasa dari golongan kafir Quraisy. Akhirnya Nabi diusir keluar dari Makkah menuju Madinah. Belum lagi yang Nabi selalu disakiti. Prediksinya Warokoh jauh sebelum akan datang kepadamu orang-orang yang datangnya hanya untuk menyakiti, bukan datang untuk membantu,
bukan datang untuk mengucapkan terima kasih, datangnya hanya untuk menyakiti. Sering Nabi itu ketika awal-awal menyebarkan agama Islam, Nabi enak-enak sholat dilempari kotoran. Nabi berangkat ke masjid diludahi. Nabi menyampaikan ayat demi ayat dikatakan bohong. Terus selalu Nabi ini ditempatkan pada posisi yang nggak enak. Nabi ketika istirahat datang kemudian datang orang kafir sambil menghunus pedang, kemudian pedang itu ditaruh di atas kepala Nabi. Nabi waktu istirahat karena payah setelah bekerja, datang orang kafir menghunus pedang. Hai Muhammad, siapa yang kamu minta tolong sekarang? Begitu digertak seperti itu, Nabi spontanitas menjawab Allah. Spontanitas itulah pedang yang ada di tangan si pemuda ini jatuh. Kemudian pedangnya diambil oleh Nabi, gantian. Sekarang siapa yang kamu mintai tolong? Karena enggak punya Tuhan, maaf, saya maaf Muhammad, saya khilaf. Akhirnya pedang ini diberikan kepada si pemuda tadi. Seumpama sekarang sampean, seumpama sekarang itu yang dialami kita, kayaknya nggak mungkin niru seperti itu. Kadang kita diejek gitu, tensi darah kita sudah naik. Kita dikatakan tidak bisa, tidak mengerti, nggak akan mampu. Wah, emosi kita cepat. Tapi Nabi enggak, Nabi itu stabil. Malah sahabat itu kayak tidak bisa membedakan kapan Nabi ini bahagia, kapan Nabi ini susah. Kayaknya sulit seperti itu. Nah, kita ingin seperti itu sulitnya minta ampun. Ketika kita punya rezeki banyak, wajah kita terpancar dengan baik. Wajah kita menampakkan wajah yang gembira, yang bahagia. Sebaliknya ketika musibah datang kepada kita, wajah kita suka menyendiri, wajah kita cemberut, kadang emosi siap meledak. Tapi Nabi enggak, Nabi itu stabil, emosinya stabil. Sampai sahabat pun, kapan Nabi ini marah, kapan Nabi ini bahagia, kapan Nabi ini kena musibah, enggak tahu. Nah, inilah yang harus kita pelajari, hal-hal seperti itu dari Nabi Muhammad. Termasuk dalam memperingati nuzulul Quran ini, kita enggak hanya melihat turunnya Al-Quran langsung 30 juz itu enggak. Tapi apa yang terkandung dalam Al-Quran itu yang paling penting. Makna apa yang ada dalam Al-Quran yang harus kita selami. Karena Al-Quran itu adalah sumber dari semua ilmu pengetahuan. Al-Quran ini enggak langsung turun 30 juz. Jadi seperti ini ya contohnya. Nah, ini Al-Quran 30 juz. Enggak langsung turun kepada Nabi ini Muhammad. Enggak. Karena tidak berupa lembaran, tidak berupa tulisan seperti ini Al-Quran itu. Jadi turunnya itu perlahan. Pertama kali turun ini surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti turunnya lagi tergantung situasi dan kondisi. Biasanya kalau mau turun ayat ini ada tanda-tanda. Satu kadang tanda-tandanya itu seperti ada lonceng bunyi. Kleneng. Mungkin itu Nabi sendiri aja yang dengar. Ini akan turun ayat. Ini akan ada turun surat. Baru Nabi persiapan. Kadang turunnya itu malaikat Jibril turun dengan menyamar seperti pemuda. Pemuda datang kepada Nabi. Kemudian Nabi diberi ayat ini, ayat itu. Atau Nabi ketika menghadapi kesulitan, menghadapi sesuatu yang butuh jawaban. Makanya saya katakan tadi,
ayat Al-Quran itu tergantung sesuai kondisi situasi pada waktu itu. Contoh, namanya dalam bahasa pesantren itu kita mempelajari tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi sekali lagi, Al-Quran turun itu tidak langsung 30 juz kepada Muhammad. Ini Muhammad, enggak, cuma bertahap. Lah bertahapnya ini 30 juz ini memakan waktu hampir 23 tahun. Ini lama sekali turunnya ini. Contoh, ketika Nabi diajak kerjasama dalam hal peribadatan, Nabi dijak oleh kaum Quraisy, Muhammad, gini aja Muhammad, gimana kalau kita adakan kerjasama, MOU, sekarang bahasanya MOU, kerjasama dalam bidang penyembahan. 1 minggu aku ikut kamu Muhammad, menyembah Tuhanmu, menyembah Allah. Tapi 1 minggu kamu harus mengikuti aku menyembah berhala. Jadi gantian. 1 minggu Muhammad menyembah berhala bersama orang kafir, 1 minggu kemudian orang kafir mengikuti Muhammad, sholat menyembah Allah. Diajak seperti itu, dan itu akan berjalan. Nabi Muhammad pada waktu itu juga masuk penalaan seperti itu, biar tidak terjadi gesekan mungkin. Akhirnya turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun, Muhammad langsung diberi kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan Muhammad, wahai orang kafir, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa yang aku sembah, ya kamu tidak akan menyembah. Sebaliknya, apa yang kamu sembah tidak akan saya sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tegas. Artinya tegas. Kita sebagai sesama manusia saling menghormati tetap kepada sahabat-sahabat kita yang Nasrani, sahabat-sahabat kita yang Hindu, Buddha, Konghucu, tetap kita menghargai mereka-mereka. Mereka beribadah sesuai keyakinannya, kita tidak mengganggu. Tapi kita tidak boleh ikut beribadah dengan mereka gitu loh. Sebaliknya, mereka yang non muslim harus menghargai kita. Kita sedang berpuasa, kita sebentar lagi menjalankan Idul Fitri, hari raya dan seterusnya. Itu harus mereka harus menghargai. Toleransi antar umat beragama harus tetap terjaga sampai kapanpun. Karena ini penekanan dari para kiai-kiai kita itu seperti itu. Kita diajarkan toleransi. Jadi toleransi dalam beribadah ini tetap kita jaga. Kemudian lagi, Nabi pernah mendengar ada orang kafir Quraisy. Ada orang mengatakan kalau ada orang bersedekah sedikit, maka itu tidak bisa diterima. Artinya tidak diterima oleh Allah. Kalau orang itu berbuat dosa-dosa kecil, maka orang itu tidak dapat ampunan dari Allah. Akhirnya dari situlah turun ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatanmu pasti dibalas dan dilihat oleh Allah. Sekecil apapun yang baik pasti dibalas dengan baik, sekecil apapun yang jelek pasti dibalas dengan jelek. Jadi perbuatan kita nggak perlu diumum-umumno, nggak perlu disuarakan ke yang lain. Kalau itu perbuatan baik, Allah tidak tidur, Allah pasti melihat perbuatan-perbuatan kita, dan kita yakini itu. Seperti hari ini kita melaksanakan Pondok Ramadan dengan memperdalam kajian Islam dalam bab nuzulul Quran ini. Ini walaupun sampai datangnya di sini tidur seumpamanya, karena di rumah itu juga ada majelis taklim,
Di majelis taklim tiap Ahad Minggu orang tua-tua, ya kadang guru-guru seusia sampean ini datang Minggu pagi itu aja majelis taklim pengajian, itu banyak yang orang tua-tua. Karena itu peninggalan bapak saya dulu, kemudian kita lanjutkan oleh anak-anak. Datang di majelis taklim, baca surat Yasin, baca tahlil, kemudian ada keterangan seperti ini lewat kitab. Dah, emak-emaknya tidur, duduk di pinggir pintu, selonjorkan kaki, langsung tidur. Nah, itu juga dianggap sebuah amal yang baik. Karena apa? Niatnya sudah niat tolabul ilmi. Nah, makanya selama Ramadan, selama ada pondok Ramadan ini sampean harus membenarkan niat sampean. Niatnya apa? Niat tolabul ilmi, niat tabarukan bulan Ramadan. Insya Allah barokah. Tapi kalau niatnya selain itu, niat karena takut nilai, eman-eman. Sampean datang di sini sudah lapar, payah, waktunya istirahat tidur, disuruh mendengarkan ceramah. Eman-eman, ayo diniati sore ini dan seterusnya niat tolabul ilmi, tabarukan di bulan Ramadan. Insya Allah ilmu yang sampean peroleh, walaupun sampean di sini ngantuk-ngantuk titik, dalam kondisi payah, mulet-mulet atau tidur bahkan, insya Allah lain waktu dibalas oleh Allah. Ya Allah, saya teringat suatu waktu pasti seperti itu. Ya Allah, saya teringat ketika ada pondok Ramadan, saya pernah dapat keterangan seperti ini. Nah, itulah salah satu keberkahan itu. Ketika sampai nanti merangkum, meresum hasil apa yang saya sampaikan atau pemateri-pemateri sebelumnya menyampaikan, pasti sampean dengan mudahnya menerima itu. Jadi turunnya Al-Quran ini hampir 23 tahun. Ini sampai menjelang Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi meninggal dunia kurang 9 hari masih turun ayat. Nah, masih turun ayat. Ayat terakhir turun ketika Nabi 9 hari sebelum meninggal. Nuzulul Quran ini pada hari ini jatuh pada tanggal berapa? Ingat sampean. Memperingati Nuzulul Quran tahun 2021 ini jatuh tanggal berapa? Tanggal 29 kemarin. Sampean ikut memperingati apa enggak? Di lingkungannya masing-masing. Paling tidak kita memperingati, ingat, oh sekarang turunnya Nuzul. Tapi yang lebih penting lagi memahami, meneladani, mentadabburi isi dari Al-Quran. Nah, Al-Quran yang sekarang yang sudah dibukukan ini adalah hasil ijtihad atau hasil visinya sahabat Umar bin Khattab. Jadi enggak seperti ini Al-Quran turun awal pertama kali langsung Muhammad ini Al-Quran saya berikan kepadamu. Tidak seperti ini. Prosesnya panjang. Hampir 23 tahun. Dibukukan ini akhir-akhir ini aja. Setelah Khulafaur Rasyidin pertama kali yang mempunyai ide untuk membukukan. Pertama kali yang mempunyai ide membukukan Al-Quran ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini salah satu nabi yang ditakuti setan. Jadi setan itu takutnya kepada Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab. Makanya ketika Nabi datang ke masjid, kemudian setan itu sama keluar, dipegang sama Nabi. Setan, kenapa kamu keluar? Kamu biasanya mengganggu sahabat-sahabatku yang sedang sholat. Kenapa kamu keluar? Saya takut Nabi dengan orang yang tidur itu. Ternyata dilihat oleh Nabi yang tidur adalah Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu dibergerak Umar al-Faruq. Setan terbirit-birit. Makanya ada kaidah atau hadis naumul alimi ibadatun khairun min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang alim itu merupakan ibadah. Karena apa? Tidurnya aja sudah diniati. Lain dengan tidur kita. Kita tidur
Habis kencing, habis dari kamar mandi langsung tidur, remote, kipas angin, HP, semuanya kita pakai. Guling, bantal, selimut jadi satu. Tidur tanpa memperhatikan etika bertidur. Enggak ada berdoa, enggak ada wudhu, enggak memakai pakaian yang suci. Ini etikanya orang tidur. Makanya ketika sampai ngimpi waktu tidur, tadi malam saya ngimpi seperti ini. Lah, mau menafsiri mimpi sampean aja wis wong hasil mimpinya saja kurang baik. Coba tidurnya sebelum tidur wudhu, tidurnya kepalanya di sebelah utara menghadap ke barat. Yang kita pakai seluruhnya suci. Walaupun celana sepak bola training atau singlet seperti ini harus suci. Selimutnya suci, bantale suci. Gak terkena itu walet, sarang walet, ileri walet. Nanti kalau kita mimpi, insya Allah mimpinya mendekati kenyataan. Kemudian dibukukan, Al-Quran ini dibukukan oleh meneruskan perjuangan sahabat Umar bin Khattab oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu ada penyempurnaan apa? Penyempurnaan bacaan, penyempurnaan tulisan, penyempurnaan model-model tulisan, itu semuanya melalui proses yang panjang. Awal tulisan itu enggak ada seperti apa ya? Semama ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillah. Jadi tulisannya itu enggak ada titik. Sekarang kan ada titik. Qaf, titiknya 2 di atas. Ba, ada seperti perahu, titiknya di bawah. Ta, seperti perahu tapi titik 2 di atas. Sa, itu hasil kreasi dari ulama-ulama terdahulu. Biar apa? Hasil kreasi biar yang ke bawah ini loh, anak turunnya, keturunannya nanti mudah membaca. Diberi titik, ba 1, jim sama, jim hak kok kan tulisannya sama seperti ini. Coba nggak ada kreasi dari ulama-ulama terdahulu, pasti kita kesulitan. Dal, mana dal, mana sin, mana shin, mana sod, mana dod. Ini kita tidak bisa membedakan. Lah, hasil kreasinya ulama-ulama, pemikirannya, ini diberi titik 1 kalau jim, kalau kho diberi titik atasnya, kalau dal diberi titik sini, kalau sin. Karena antara 1 titik ini mempengaruhi arti juga. Seperti ada tulisan ini kalau zaman dulu bisa saja dibaca hamala, bisa dibaca jamala, sama saja. Hamala artinya apa? Membawa. Jamala artinya onta, kan gitu. Berbeda. Berhubung ulama-ulama memikirkan generasi jauh ke depan, akhirnya diberi titik, diberi harokat. Ini dibaca A, ini dibaca I, ini dibaca U, ini dibaca an, ini dibaca in, ini dibaca un. Nah, dari kreasi-kreasi seperti itu akhirnya kita sebagai generasi sekarang tinggal menikmati hasil pemikiran para ulama-ulama terdahulu. Jadi kita banyak metode-metode yang kita pelajari di lingkungan kita. Semuanya tujuannya satu, yaitu bisa membaca Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ada barokahnya, dan tolong kepada adik-adik jangan sampai terputus dalam membaca Al-Quran. Minimal ba'da maghrib setiap hari, walaupun 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Besok lagi. Wal Qur'anil Hakim. Besok lagi. Tapi setiap hari itu lebih baik daripada 1 juz tapi 1 tahun. Istiqomah itu lebih penting. Baca. Jadi yang kurang, sebenarnya Quran itu mudah, asalkan sampai tiap hari membaca. Semakin kita sering membaca, maka semakin gampang kita dalam memaknai atau mengelola Al-Quran itu. Jadi kebiasaan itu yang menjadi penyebab kelancaran kita dalam membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan ini, manakala ada kekurangannya, ini semata-mata dari saya. Kalau ada kelebihannya itu semata-mata dari Allah. Apa yang saya terangkan ini mungkin kurang pas atau kurang lengkap, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa. Semoga acara ini barokah dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa dhahiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ansyari wa dhair. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.